Nah, jadi itu manfaat antara air panas dan juga air dingin ya. Kalau kita mandi air dingin itu secara ilmu kedokteran dapat meningkatkan metabolisme kita, dan itu juga yang bagus. Dan memang tidak bagus kalau kita mandi pakai air panas terus. Kalau kita mandi pakai air panas ya, terakhirnya disarankan sama dokter itu juga harus kita guyur pakai air dingin. Itu manfaat banget buat kulit kita. Betul sekali. Nah, untuk anak-anak nih ya, terutama yang sudah terbiasa ya dengan air panas, jadi mungkin dari usia dini dibiasakan untuk tidak terlalu sering memakai air panas untuk kesehatan tubuh juga sih sebenarnya. Dan kembali lagi pemirsa, bahwa segala ciptaan Allah itu sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Air itu bukan cuma dibutuhkan oleh manusia, tapi juga binatang, tumbuhan, dan seluruhnya. Jadi insya Allah ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berita selanjutnya pemirsa mengenai pesantren dan kemerdekaan. Apa hubungannya ya pemirsa ya? Nah, ya, ini dia beritanya. Pesantren dan kemerdekaan Indonesia. Sejarah pendidikan agama Islam yang independen, kemudian populer dengan jargon pesantren, sebenarnya merupakan sejarah institusi pendidikan Islam yang usianya sudah mencapai ratusan tahun. Para ahli sejarah mencatat bahwa eksistensi pondok pesantren telah lahir jauh sebelum Republik Indonesia dibentuk. Hampir di seluruh penjuru Nusantara, terutama di pusat-pusat kerajaan Islam, telah banyak para ulama yang mendirikan pondok pesantren dan menghasilkan ratusan bahkan ribuan alumni yang mumpuni di medan perjuangan masyarakat. Bahkan beberapa dikenal sebagai pahlawan yang dengan gigih turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, pesantren mengalami ujian dan cobaan dari Allah. Pesantren harus berhadapan dengan Belanda yang sangat membatasi ruang gerak pesantren dikarenakan kekhawatiran Belanda akan hilangnya kekuasaan mereka. Sejak perjanjian Giyanti, pendidikan dan perkembangan pesantren dibatasi oleh Belanda. Belanda bahkan menetapkan resolusi pada tahun 1825 yang membatasi jumlah jamaah haji. Selain itu, Belanda juga membatasi kontak atau hubungan orang Islam Indonesia dengan negara-negara Islam yang lain. Hal-hal ini akhirnya membuat pertumbuhan dan perkembangan Islam menjadi tersendat. Sebagai respon atas penindasan Belanda, kaum santri pun mengadakan perlawanan. Antara 1820 hingga 1880 telah terjadi pemberontakan besar kaum santri di Indonesia, yaitu yang pertama pemberontakan kaum Padri di Sumatera dipimpin oleh Imam Bonjol, yang kedua pemberontakan di Ponorogo di Jawa, yang ketiga pemberontakan Banten akibat aksi tanam paksa yang dilakukan Belanda, pemberontakan di Aceh yang dipimpin antara lain oleh Teku Umar dan Teku Cikditiro. Pada akhir abad ke-19, segera setelah Belanda mencabut resolusi yang membatasi jamaah haji, jumlah peserta jamaah haji pun membludak. Hal ini menyebabkan tersedianya guru-guru pengajar Islam dalam jumlah yang berlipat-lipat yang dengan demikian ikut meningkatkan jumlah pesantren. Pada masa inilah, banyak muncul ulama-ulama Indonesia yang berkualitas internasional seperti Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tirmizi, dan Syekh Abdul Karim yang kepada mereka lah intisab keilmuan kiai-kiai Indonesia bertemu. Awal abad 20 atas usul Snell-Hurgenzy, Belanda membuka sekolah-sekolah bersistem pendidikan barat guna menyaingi pesantren. Tujuannya adalah untuk memperluas pengaruh pemerintahan Belanda dengan asumsi masa depan penjajahan Belanda bergantung pada penyatuan wilayah tersebut dengan kebudayaan Belanda. Sebagai respon atas usaha Belanda tersebut, para kiai pun mendirikan sistem madrasah yang diadopsi dari madrasah-madrasah yang mereka temukan ketika menuntut ilmu di Mekah. Selain itu, pesantren juga mulai mengajarkan ilmu-ilmu umum seperti matematika, ilmu bumi, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Belanda yang dipelopori oleh pesantren Tebu Ireng pada tahun 1920. Hasilnya sungguh memuaskan, pondok pesantren semakin diminati. Dalam tahun 1920 hingga 1930, jumlah pesantren dan santri-santrinya melonjak berlipat ganda dari ratusan menjadi ribuan santri. Pada kurun waktu awal 1900-an inilah lahir organisasi-organisasi Islam yang didirikan kalangan santri, sebut saja seperti Sarekat Islam yang didirikan Hos Cokro Aminoto dan Haji Samanhudi.
Nahdlatul Ulama yang didirikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Muhammadiyah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan lain-lain. Kesemuanya berjuang menegakkan agama Islam dan berusaha membebaskan Indonesia dari cengkraman Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, untuk menyatukan langkah, visi dan misi demi meraih tujuan, organisasi-organisasi tersebut melebur menjadi satu dengan nama Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Pada masa Jepang ini pula, kita saksikan perjuangan Kiai Haji Jainal Mustafa beserta kalangan santri menentang kebijakan kufur Jepang yang memerintahkan setiap orang pada jam 7 untuk menghadap arah timur untuk menghormati Kaisar Jepang yang dianggap keturunan Dewa Matahari, sehingga beliau ditangkap dan dieksekusi. Menjelang kemerdekaan, kaum santri pun terlibat dalam penyusunan undang-undang dan anggaran dasar Republik Indonesia yang diantaranya melahirkan Piagam Jakarta, sebelum akhirnya menjadi Pancasila yang kita kenal sekarang ini. Pemirsa beriman, dengan melihat kembali kepada peran pesantren bagi kemerdekaan negara ini, kita tahu bahwa berjuang demi negara merupakan bagian dari keimanan. Bahkan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran berdoa kepada Allah untuk memberkahi negeri yang didiaminya. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa.'" Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Sebagai generasi penerus, wajib bagi kita untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita untuk berjuang demi jayanya negara Indonesia. Pemirsa beriman, semoga pemaparan kami bisa memberikan manfaat serta menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, dan semoga Allah selalu memberikan rahmat berkahnya kepada tanah air kita Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Pada masa Jepang ini pula, kita saksikan perjuangan Kiai Haji Jainal Mustafa beserta kalangan santri menentang kebijakan kufur Jepang yang memerintahkan setiap orang pada jam 7 untuk menghadap arah timur untuk menghormati Kaisar Jepang yang dianggap keturunan Dewa Matahari, sehingga beliau ditangkap dan dieksekusi. Menjelang kemerdekaan, kaum santri pun terlibat dalam penyusunan undang-undang dan anggaran dasar Republik Indonesia yang diantaranya melahirkan Piagam Jakarta, sebelum akhirnya menjadi Pancasila yang kita kenal sekarang ini. Pemirsa beriman, dengan melihat kembali kepada peran pesantren bagi kemerdekaan negara ini, kita tahu bahwa berjuang demi negara merupakan bagian dari keimanan. Bahkan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran berdoa kepada Allah untuk memberkahi negeri yang didiaminya. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa.'" Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Sebagai generasi penerus, wajib bagi kita untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita untuk berjuang demi jayanya negara Indonesia. Pemirsa beriman, semoga pemaparan kami bisa memberikan manfaat serta menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, dan semoga Allah selalu memberikan rahmat berkahnya kepada tanah air kita Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu dia pemirsa ya, mengenai pesantren dan kemerdekaan. Kaitannya itu sangat erat sekali ya. Jadi zaman dulu itu ulama-ulama itu banyak merumuskan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Pokoknya sangat berhubungan erat dengan kemerdekaan. Betul, sangat erat kaitannya karena bisa dijadikan sebagai basis juga ya, dalam perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Dan kita sekarang sudah menikmati kemerdekaan, tinggal bagaimana kita menjaganya. Iya, dan saya berharap pesantren juga sekarang tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang dijajah oleh orang-orang Indonesia sendiri. Ya, seperti yang Bung Karno pernah katakan itu. Iya, betul sekali. Oke, baik kalau gitu terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Insya Allah kita bisa lebih memaknai kemerdekaan dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintai sesama. Amin. Saatnya saya Tommy Kurniawan, saya Sarul Gunawan, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.